aman dan bersih hari ini. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Kepada ketua, tolong pimpin doanya agar proses pembelajaran kita mulai. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Berdoa selesai kan? Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Berarti semua hadir kan? Baik. Baik, Ibu akan baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan indikator pencapaian kompetensi para didik ya. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek sekolah, wisata, tempat bersejarah, dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan isi teks deskripsi objek di sekolah, tempat wisata, dan yang lainnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang tahu materi pembelajaran kita minggu yang lalu? Saya, Bu. Silakan. Materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu adalah teks prosedur. Baik, terus berikan tepuk tangan buat sana. Dari pelajaran minggu yang lalu, apakah yang tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur itu adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Bagus. Baik, materi pembelajaran kita hari ini mengenai teks deskripsi. Video ya. Teks deskripsi. Oke, apakah kalian tahu apa itu teks deskripsi? Bu, Baik, kepada Hanum silakan. teks deskripsi Dan dari materi kita hari ini teks deskripsi. Adakah yang belajar anak ibu tadi malam? Baik, kepada Hanum dipersilakan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang sesuatu. Bagus, berikan aplaus untuk Hanum. Di sini ibu akan memperkuat jawaban dari Hanum Aminami ya mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu kejadian, topik, dan peristiwa pada suatu tempat. Contohnya di sini kita ambil tempat wisata yang ada di Air Bangis. Misalnya, seorang penulis menggambarkan sebuah keindahan pantai Air Bangis dan pembaca membaca teks deskripsi mengenai keindahan tempat tersebut, dan pembacanya seolah merasakan apa yang dituliskan penulis mengenai objek wisata tersebut, seolah kita dapat merasakan keindahan pantai Air Bangis tersebut. Baiklah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, teks deskripsi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, Baiklah, teks deskripsi itu memiliki ciri-ciri ada 3,
menggambarkan sesuatu. Apakah ada yang tahu maksud dari kata-kata tersebut? Menggambarkan sesuatu. Baik, di sini Ibu akan jelaskan. Teks deskripsi menggambarkan sesuatu. Maksudnya di sini dalam sebuah objek, misalnya sebuah gambaran tentang pegunungan, itu mencontohkan gambaran sesuatu kan? Misalnya penulis menggambarkan sebuah gunung ke sini. Jadi penulis itu menggambarkan akan keindahan gunung tersebut. Jadi di situ maksudnya menggambarkan sesuatu, menggambarkan keindahan pegunungan tersebut. Dan yang kedua yaitu paragraf deskripsi dijelaskan dengan sangat jelas dan rinci. Maksudnya di sini, misalnya saya baca contohnya disebut ya. Kepada suara tunjangan misalnya pergi ke pantai Pigago, ke Pulau Pigago. Ana merasa tempat itu sangat indah sehingga Ana tergiur untuk menulis sebuah teks deskripsi mengenai keindahan pantai tersebut. Jadi kan di situ kita merasa dan melihat secara langsung dan menulis secara detail dan sesuai fakta yang benar-benar terjadi dan benar-benar ada keindahan tersebut di situ. Baik, dan yang ketiga, pembaca seolah merasakan apa yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Misalnya tulisan Pigago tersebut tadi kan mengenai keindahan pantai tersebut yang dibuat oleh Wardah Tujana ini kan dibaca oleh si Hanum. Terus kan si Hanum tidak datang ke situ, cuman hanya Ana yang datang ke pantai tersebut. Jadi dengan si Hanum ini membaca keindahan Pulau Pigago dengan pantainya yang indah, pasirnya yang putih, terbayang oleh si Hanum akan keindahan pantai tersebut. Sampai di sini apa ada yang paham atau yang tidak mengerti? Baik, Ibu akan menjelaskan beberapa struktur deskripsi. Inilah penjelasan. Baiklah, struktur deskripsi di sini ada beberapa bagian. Yang pertama di sini struktur deskripsi umum. Struktur deskripsi umum ini terdapat pada bagian awal sebagai pembuka, yang isinya sebagai gambaran umum terhadap objek yang akan kita teliti misalnya atau yang kita tulis. Jadi dalam sebuah teks deskripsi itu tentu ada bagian awalnya, terdapat di manakah pantai tersebut, di sini tempatnya, keindahannya. Dan yang kedua itu deskripsi bagian, yaitu gambaran dan lanjutan deskripsi umum yang tadi ya. Jadi misalnya di sini kan sudah dikenalkan pantai itu, jadi dan dijelaskan pantai itu bagaimana keindahan pantai tersebut. Terus bagaimana keindahannya, misalnya keindahan pantai yang dijelaskan tadi, pasirnya yang putih, lautnya yang biru masih bersih dan terawat, yang masih terawat. Oke, bagus. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan kaidah jenis kebahasaan teks deskripsi ya. Baiklah, Ibu di sini menjelaskan mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif ini berdasarkan kesan yang dialami seorang penulis terhadap objek tersebut. Misalnya seorang penulis terkesan terhadap objek wisata atau keindahan pegunungan yang dilihatnya secara langsung. Jadi dia merasa terkesan dan membuat deskripsi subjektif tersebut. Dan yang kedua yaitu deskripsi spatial. Deskripsi spatial ini berisi penjelasan mengenai suatu objek yang berdasarkan data, misalnya benda, tempat, dan yang kedua yaitu deskripsi
yang berisi penjelasan mengenai suatu objek berdasarkan data, contohnya seperti benda, tempat, dan ruang. Ini maksudnya di sini seorang penulis itu menggambarkan sebuah tempat yang ingin dia deskripsikan menjadi sebuah teks. Dan yang ketiga di sini itu deskripsi objektif yang menjelaskan suatu objek dengan menggambarkan suatu objek yang sebenarnya. Contohnya di sini seorang penulis menggambarkan sebuah tempat seperti Pulau Pigaluh tadi. Dia menggambarkan tempat tersebut sesuai dengan keadaan yang ada di situ sebenarnya. Misalnya di sana sedang musim hujan, dia menggambarkan mengenai teks deskripsi di sana, menggambarkan di sana sedang hujan atau badai atau adanya angin puting beliung atau dan sebagainya. Dan yang selanjutnya itu kaidah teks deskripsi. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kaidah. Baiklah, sampai di sini apakah ada yang mengerti? Baik, selanjutnya Ibu akan membahas tentang aspek kebahasaan teks deskripsi. Aspek kebahasaan teks deskripsi terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama di sini yaitu dalam teks deskripsi menggunakan kata benda yang sesuai dengan topik. Misalnya, Anda ingin membuat teks deskripsi mengenai sebuah yang sesuai dengan topik yang apa yang ingin kalian tulis. Misalnya, kalian ingin menulis mengenai keindahan pohon, bunga, atau sebagainya. Pokoknya mengenai seperti keindahan rumah yang mewah, gitu kan. Dan yang kedua, dalam teks deskripsi mengandung frase yang mengandung kata benda. Contohnya seperti dia seorang yang cukup keras kepala. Yaitu dalam teks deskripsi mengandung kata sifat yang sifatnya menggambarkan. Contohnya seperti warna bulannya kuning kecoklatan. Buah itu terasa manis saat dimakan. Dan yang keempat yaitu dalam teks deskripsi mengandung kata kerja transitif atau memberikan informasi pada subjek. Contohnya bangunan sekolah ini dikelilingi oleh perumputan dan permohonan. Dan yang kelima, dalam teks deskripsi mengandung kalimat ungkapan perasaan atau terdapat untuk mengungkapkan pendapat pribadi penulis tentang subjek yang diceritakan. Contohnya di sini, saya sangat beruntung memiliki teman seperti dia. Saya rasa pantai adalah satu-satunya tempat terbaik untuk dikunjungi saat sedang stres. Dan yang terakhir dan yang keenam yaitu dalam teks deskripsi terdapat kata keterangan sebagai informasi tambahan. Contohnya dengan cepat, di pantai, dengan sepeda. Dan yang terakhir yaitu dari materi yang dijelaskan tadi, apakah anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya? Tidak. Baik, jika tidak ada, Ibu akan memberikan sebuah contoh teks deskripsi. Sebelum Ibu memberikan sebuah contoh, silahkan dibagi kelompoknya terlebih dahulu. Ibu akan membaginya atau kalian? Kami saja, Bu. Baik, maksudnya dibagi atau yang terbang saja. Baik, Ibu akan menentukan ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2 ya. Baik. Setelah nanti Ibu berikan sebuah contoh, kalian membuat struktur pada teks tersebut ya, menentukan sebuah teks itu ya. Tulisan deskripsi sekolah itu menggambarkan sekolah, dan yang kedua itu paragrafnya digambarkan, dijelaskan sangat jelas. Dan apakah di
situ terlihat jelas paragraf yang dijelaskan, paragraf kata-katanya. Jelas. Pada teks tersebut, apa kalian seolah-olah merasakan atau membayangkan sekolah pada teks deskripsi itu? Iya. Oke. Dan di sini kita akan menentukan pada jenis teks pada teks deskripsi tersebut. Baik. Teks tersebut merupakan jenis teks. Ada yang tahu apa jenis teks pada deskripsi tersebut? Baik, di situ kan jenis teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama subjektif, yang kedua spatial, dan yang ketiga objektif. Jadi pada teks tersebut itu jenis teksnya itu spatial, yaitu deskripsi yang berisi menjelaskan mengenai suatu objek. Maksudnya di sini misalnya seperti benda, tempat, ruang. Jadi di situ kan teks yang dibagikan itu menjelaskan tentang apa tadi? Ya, spatial, tapi teksnya itu teks apa tadi itu? Mengenai ruang sekolah. Jadi itu merupakan deskripsi spatial yang menggambarkan tempat, ruang, dan yang lainnya. Paham? Sampai di sini? Baik. Apa di situ terdapat teks deskripsi menggambarkan kata benda? Di situ terdapat jelas pada teks tersebut menggambarkan kata benda seperti kata sekolah tadi kan? Dan yang kedua, dan teks mengandung frase mengandung kata benda. Contohnya di sini kan yang seperti yang kita jelaskan tadi, keras kepala. Apa yang teks yang tadi teks yang tadi apa di situ mengandung kata benda? Ibu bagikan tadi? Iya. Ibu. Oke. Dan yang terakhir, dalam teks deskripsi terdapat kata keterangan sebagainya atau tambahan. Pada teks tersebut terdapat kata keterangan mengenai informasi tambahan. Jadi dalam teks yang Ibu contohkan dari situ terdapat keterangannya. Sudah Ibu tulis di situ keterangan kan? Iya, Bu. Baik. Apakah sudah ada yang paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Baik. Kalau begitu, Ibu akan memberikan sebuah teks dan kalian menentukan strukturnya sendiri ya, dan akan dipresentasikan ke depan dengan per kelompok yang dibagikan tadi kan. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Jadi Ibu akan memberikan sebuah contoh teks deskripsi dan kalian menentukan ciri umumnya, ciri kekhasannya, strukturnya, dan jenisnya. Paham? Baik. Jadi ini contoh. Ini soal teks deskripsi. Di sini ada teks sama pertanyaan yang akan kalian jawab nanti ke depan ya. Baik, ini. Tentukan ciri, jenis, dan strukturnya. Nanti per kelompok akan disuruh ke depan menjelaskan teks tersebut. Sudah? Berikan waktu sekitar 10 menit ya. Skip ayo. Baik. Apakah sudah siap kerja kelompoknya? Sudah, Bu. Baik, silakan perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai teks deskripsi yang dibagikan tadi. Kelompok siapa yang pertama? Lucy, silakan. Lucy yang melakukannya.
Dan ciri-ciri dan jenisnya, kalau ada yang tahu? Baik, Mbak. Kepada Hanum, silakan. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya itu disampaikan dengan cara menggambarkan dengan jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema kepada pembaca. Bagus. Baik, menurut Ibu semuanya sudah paham apa itu teks deskripsi kan? Baik, Ibu akan memberikan penguatan pada materi kita pada hari ini. Baik, teks deskripsi itu adalah seperti yang dijelaskan Anu itu sebuah gagasan yang menggambarkan sebuah objek, tempat yang sehingga orang dapat merasakan apa yang terdapat pada tulisan tersebut. Dan teks deskripsi itu ada ciri-cirinya, ada jenisnya, dan ada strukturnya. Jenis teks deskripsi itu ada deskripsi subjektif, faktual, dan objektif. Ada yang sudah paham dan mengerti? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika semoga bermanfaat, jika ada salah Ibu minta maaf, karena manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Baik, kepada ketua silakan pimpin doanya agar kita cepat pulang. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, kabarnya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.